Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memasuki materi pada pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, doa selesai. Nah, baik, materi pada pagi hari ini yaitu mengenai macam-macam sujud. Nah, macam-macam sujud itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sujud syukur, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga itu sujud sahwi. Nah, apa sih pengertian dari sujud? Nah, sujud adalah salah satu rukun sholat yang merupakan suatu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama yaitu mengenai sujud syukur. Nah, pengertian dari sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Nah, dasar hukum sujud syukur yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Nah, sebab-sebab melakukan sujud syukur, yang pertama yaitu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. Nah, adapun tata cara melakukan sujud syukur, yang pertama menghadap kiblat, yang kedua niat untuk sujud syukur, yang ketiga sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa yang itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat duduk kembali, yang kelima salam. Nah, hikmah dari sujud syukur, yang pertama, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. 2. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. 4. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Nah, pengertian sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajadah. Nah, dari Ibnu Umar artinya sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran merupakan ayat-ayat sajadah, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Nah, syarat dari sujud tilawah yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, rukun-rukun sujud tilawah yang pertama itu ada niat. Yang kedua, takbiratul ikram. Yang ketiga, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir. Yang keempat, duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud. Yang kelima, salam. Nah, tata cara sujud tilawah, yang pertama berdiri menghadap kiblat, yang kedua berniat melakukan sujud tilawah, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat sujud 1 kali, yang kelima pada saat sujud membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sam'ahu wa basyarahu biqaulihi wa quwwatihi. Yang keenam duduk sejenak, yang ketujuh salam. Nah, hikmah melakukan sujud tilawah, yang pertama dijauhkan dari godaan setan, yang kedua lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, yang ketiga mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang ketiga yaitu pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu di dalam gerakan sholat. Nah, adapun sebab-sebab sujud sahwi, yang pertama yaitu lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti sujud atau rukuk. Yang kedua, ragu atau lupa dalam jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Dan yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Nah, dasar hukum sujud sahwi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Artinya, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu. Dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini, kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, tata cara melakukan sujud sahwi, yang pertama setelah selesai membaca tahiyat akhir langsung sujud lagi dengan membaca subhana ma la yanamu wa la yashu.
Artinya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. 2. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Yang keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Nah, adapun hikmah melakukan sujud sahwi yang pertama, manusia itu tidak boleh berperilaku sombong atau angkuh. Nah, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang kedua, kita dianjurkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Yang ketiga, jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam dianjurkan untuk segera memberi maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.